Disebutkan penangkapan Bung Karno sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Di saat bersamaan, ribuan orang ditangkap, termasuk 40 tokoh PNI. Bung Karno berpikir bahwa lebih baik ia mati. Di bab ini, Soekarno banyak menceritakan pengalaman pahitnya selama di penjara di Bancai. Bahkan ia sempat berpikir rasanya lebih baik mati. Untuk cerita selengkapnya, langsung aja yuk kita bahas di Baca Buku Cerita Sejarah. Bancai adalah penjara kelas bawah. Dibangun pada abad ke-19, keadaannya kumuh, bobrok, dan usang. Ada dua macam sel. Yang satu untuk tahanan politik, yang satu lagi untuk tahanan pepetek. Pepetek yakni sejenis ikan murah yang biasa dimakan orang miskin. Begitu Bung Karno masuk, rambut beliau dipotong pendek sampai hampir gundul dan disuruh memakai baju tahanan berwarna biru beserta nomor di punggungnya. Kamar Bung Karno berada di Blok F, satu petak yang terdiri dari 36 sel menghadap ke lapangan yang kumuh. Dari sebanyak 32 sel itu masih kosong. Bung Karno berada di sel nomor 5, sedangkan Gatot nomor 7. Pagi berikutnya, Maskun dan Supyadinata, dua pengurus PNI, dimasukkan ke nomor 9 dan 11. Disebutkan penangkapan Bung Karno sudah direncanakan selama berbulan-bulan. Di saat bersamaan, ribuan orang ditangkap, termasuk 40 tokoh PNI. Gatot, Maskun, Supyadinata, dan Bung Karno benar-benar ditahan sampai tidak dapat berhubungan dengan orang lain. Setelah beberapa hari, datang seorang penuntut khusus untuk melakukan interogasi berhari-hari selama 3 bulan. For your information nih, lebar dari selnya Bung Karno hanya 1,5 meter. Separuhnya terpakai untuk pelbet, dan panjangnya tidak lebih panjang dari peti mayat. Tidak memiliki jendela dan jeruji untuk mengintip keluar. 3 dinding dari sel itu berupa tembok dari lantai sampai ke langit-langit. Kebayang gak tuh sumuknya kayak gimana? Udah gitu, pasti juga gelap. Saat malam telah larut, seringkali Bung Karno merasa seperti dimasukkan ke dalam kotak kecil berdinding batu yang begitu sempit sampai Bung Karno tidak dapat bernafas. Bung Karno berpikir bahwa lebih baik ia mati. Setelah 40 hari, Bung Karno diizinkan bertemu Inggit pertama kalinya selama 5 menit di ruang tamu dengan jalan kawat yang memisahkan mereka. Para penjaga di sekeliling mencatat segala yang diucapkan. Inggit dan Bung Karno hanya saling menanyakan kabar. Para pengawas penjara Bancai, yaitu mereka yang bertugas memegang kunci sel, seluruhnya adalah orang Indonesia. Blok dari sel yang terpisah dijaga secara khusus oleh seorang sipir. Salah satu sipir pribumi adalah Sariko. Sarikolah yang pertama-tama membuka jalan dengan menawari rokok dan buku-buku dan menyampaikan berita bahwa Iskat, bendahara mereka, telah ditahan. Sariko juga tak pernah lupa memberitahu Bung Karno kapan akan diadakan pemeriksaan. Kalau sel kotor saat pengawas datang memeriksa, maka dia akan mendapatkan hukuman. Setiap pagi pukul 5.30, tugas pertama yaitu membersihkan sel dan mengosongkan kotak toilet. Beberapa sipir Belanda yang berpendapat tidak patut untuk dipersalahkan melakukan kejahatan karena mencintai kemerdekaan juga memberikan simpatinya. Selain itu, mereka mau melakukan sesuatu asal diberi uang. Awalnya Bung Karno mengira mereka sangat takut menerima suap karena sayang dengan jabatan. Tetapi ternyata mereka termasuk golongan yang paling rendah yang mau mengkhianati prinsip mereka dengan sangat murah, seharga 1 botol bir. Kala itu Bung Karno sempat bertemu dengan orang yang baik hati dan membujuk agar tidak mengawasi Bung Karno terlalu ketat. Terkadang bujukan itu berhasil. Itulah awal Bung Karno berteman dengan pengawas penjara yang bernama Bos. Tuan Bos adalah seorang Belanda yang baik, tapi dia goblok.
Bung Karno tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi pikirannya secara politik. Bung Karno cukup bersyukur untuk bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang menyenangkan. Bila Bung Karno tidak dapat lagi menahan kesepian, kegelapan, dan kekumuhan, Bung Karno mengajak Gatot untuk bermain. Bung Karno berhasil memperoleh buku wayang dan meminta Gatot untuk membacanya, sehingga Bung Karno hafal semua ceritanya. Bung Karno sangat suka dengan Gatot Kaca. Gatot menceritakan pertempuran dari Gatot Kaca. Dan pada akhirnya, ia sampai di bagian yang tak terelakkan. Gatot Kaca bangkit lagi. Gatot Kaca berdiri. Dia membunuh raksasa itu. Pertunjukan wayang di dalam sel itu tidak hanya menyenangkan dan menghibur Bung Karno, tetapi juga memberi perasaan dan kekuatan. Bung Karno yakin bahwa yang baik akan menang melawan yang jahat. Demikian pembahasan Bung Karno di penjara Bancai. Kalau kalian ada pendapat atau pengetahuan lain tentang Bung Karno di penjara Bancai, tulis di kolom komentar ya. Like video ini jika kalian suka, share ke teman-teman Anda biar lebih banyak orang yang tahu, dan jangan lupa subscribe channel Cerita Sejarah, follow akun Facebook dan Instagram kami, supaya tidak ketinggalan cerita sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya!